Seperti biasa di segmen terakhir kita punya kabar viral pemirsa, tapi yang ini jangan dicontoh ya. Ini ada kabar lagi-lagi yang bikin sakit begitu ya, karena ada kasus bully yaitu siswi SMK Balanipa di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polawali Mandar. Ini yang viral di media sosial videonya ya. Jadi pemirsa, penganiayaan berawal saat korban usai melakukan tugas piketnya. Nah, salah satu dari pelaku ini menyuruh korban untuk membuang sampah. Namun korban justru menolak lantaran menunggu temannya yang lain untuk tiba. Namun pelaku berinisial R yang merupakan anak dari kepala sekolah SMK Balanipa langsung melakukan penganiayaan dengan cara menampar dan juga menendang korban. Dalam rekaman video terdengar suara ini agar pelaku berhenti mengejar korban yang masuk ke ruang kelas namun tidak dihiraukan. Kejadian pun akhirnya disaksikan oleh sejumlah siswa dan korban ini mengalami sakit-sakit di tubuhnya usai dianiaya oleh pelaku. Polsek Kecamatan Tinambung langsung menuju TKP untuk mengumpulkan data dan juga saksi dari sejumlah siswi yang melihat langsung aksi pembulian di halaman sekolah tersebut. Semoga sanksinya ini ya tidak tebang pilih ya. Betul, karena kan anak dari Kepsek, kepala sekolah. Jangan dicontoh lagi-lagi. Kalau misalnya ada permasalahan mungkin bisa dibicarakan baik-baik, jangan sampai kasus pembulian kembali menjadi korban begitu ya. Tadi di awal kita udah ngomongin kasus bully di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya juga sempat ada yang korbannya sampai meninggal dunia begitu itu ya. Dia. Nah, kita geser ya Zak, ke informasi selanjutnya. Ini terekam sebuah insiden dalam video pendek saat kubah masjid ini tiba-tiba ambruk pemirsa. Dan dalam video ini juga disertai dengan teriakan panik dari warga sekitar. Video tersebut viral di media sosial. Jadi kita saksikan dulu pemirsa, ini video kalau dilihat memang agak ngeri ya, tapi ternyata kubah masjid ini sengaja dirobohkan menggunakan alat berat karena memang hendak dilakukan renovasi total. Ada beberapa titik kebocoran di sana yang takutnya bisa membahayakan jamaah saat bangunan digunakan. Tapi sayangnya video itu hanya merekam detik-detik kubahnya ambruk, tidak merekam utuh saat kejadian di lokasi, sehingga terkesan kubahnya ambruk menimpa jamaah dan juga warga. Nah, pihak masjid memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, bahkan rencana pembangunan dan juga renovasi sudah berizin resmi serta atas pengetahuan para perangkat desa setempat. Nah, gitu dong. Jadi kalau mau proses renovasi semuanya diurus bangunannya supaya tidak membahayakan. Betul. Yang mau ibadah juga bisa fokus konsentrasi ibadah nantinya ya. Kita bergeser ke Sleman pemirsa. Ini hujan deras disertai dengan angin kencang yang menerjang wilayah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ada beberapa wilayah di sana. Angin kencang disertai dengan hujan deras yang membuat sejumlah pohon tumbang terkena hempasan angin. Cuaca buruk juga membuat belasan rumah di Dusun Mayangan, Trihanggo, Gamping, Sleman mengalami kerusakan. Atap rumah yang terbuat dari seng bertebangan disapu angin. Warga juga sempat berhamburan keluar rumah agar tidak tertimpa genteng. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Jadi memang sejumlah wilayah ini juga nampaknya masih mengalami cuaca yang hujan besar, angin kencang, tapi ada yang panas banget. Ya. Panas sih nggak ketulungan ya. Yang setiap hari derajatnya dinaikkan ya. Iya, betul. Karena makin hari makin panas. Bergeser ke video viral lainnya pemirsa. Jadi ada sebuah video viral di media sosial. Ini terparkir mobil dengan nomor polisi identik dengan milik anggota DPRD Rembang, Jawa Tengah. Jadi mobil tersebut ternyata ditemukan terparkir di hotel dengan pengemudinya adalah seorang perempuan. Ayo loh. Nah, jadi pemirsa, ini videonya bermula saat anggota DPRD Rembang Mariono ditelepon oleh seseorang yang mengabarkan bahwa mobilnya ada di halaman hotel di Rembang ya. Jadi Mariono kemudian meminta supaya mobil itu dihalangi dulu sambil ia tancap gas menuju ke lokasi. Saat tiba di halaman hotel, mobilnya sengaja diparkir berdampingan dengan mobil plat yang nomornya sama. Hanya platnya yang sama, tapi merek dan juga warnanya juga sama persis. Mariono menduga telah terjadi pemalsuan plat nomor sehingga ia langsung mengadu ke pihak kepolisian. Kok Jadi, bisa ya? Nah menurut pengakuan dari wanita pemilik mobil, ia dapat
seseorang sehingga tidak mengetahui bahwa pelatnya ternyata sama dengan anggota DPRD. Sementara Satlantas Polres Lembang langsung mengamankan mobil yang diduga menggunakan plat palsu. Sejumlah dokumen seperti STNK juga telah diamankan, namun plat nomor sesuai dengan data yang tertera pada STNK tersebut. Mobil Pak Dewan. Kita masih punya kabar lainnya untuk Anda pemirsa. Ada seorang siswa Pekanbaru Riau yang menjadi korban jambret yang dilakukan oleh 2 orang tidak dikenal. Jadi insiden ini terjadi saat korban sedang berjualan di Jalan Parit Indah di Pekanbaru. Jadi peristiwa berawal korban dihampiri pengendara sepeda motor dengan modus untuk membeli. Kemudian pelaku yang berjumlah 2 orang merampas tas korban dan membawa kabur handphone beserta uang tunai senilai Rp600.000. Insiden terjadi di warung buah tepatnya, milik orang tuanya. Saat itu sang korban berjaga sendirian dengan kondisi cuaca yang sedang hujan. Hal ini membuat pelaku begitu leluasa menjamret korban. Korban yang tidak berdaya hanya bisa menangis meratapi nasibnya yang malang. Akhirnya insiden itu dilaporkan oleh orang tua korban ke pihak kepolisian. Saat ini juga nampaknya pihak kepolisian telah mengantongi identitas kedua pelaku dan akan segera ditangkap. Padahal nih korban ini kan membantu orang tua ya. Nah itu dia. Mungkin besok-besok jangan berjaga sendirian ya, harus ada orang dewasanya ya.